Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firna Resia Zara. Di sini saya akan memaparkan bab 5, yaitu identitas nasional dan multikulturalisme, yaitu A. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri atau ciri khas suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Identitas nasional itu mencerminkan nilai budaya, bahasa, sejarah, dan cita-cita bangsa yang menjadi pemersatu seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya B sebagai karakteristik identitas nasional. Karakteristik identitas nasional Indonesia itu meliputi yang pertama, 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, berfungsi sebagai alat komunikasi nasional, menyatukan berbagai suku dan bahasa daerah, memperkuat persatuan bangsa. Yang kedua, bendera negara, yaitu sang merah putih. Merah melambangkan keberanian, putih melambangkan kesucian, menjadi simbol kedaulatan negara Indonesia. Yang ketiga, lagu kebangsaan Indonesia Raya, diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Yang keempat, ada semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berarti berbeda-beda tapi tetap satu, menjadi dasar persatuan dalam keberagaman. 5. Konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjadi hukum dasar negara, mengatur penyelenggaraan pemerintah dan hak-hak warga negara. 6. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Contohnya ada batik, wayang, angklung, juga ada tari saman, dan juga keris. Selanjutnya C sebagai proses berbangsa dan bernegara. Jadi yang ke-1 ada unsur-unsur mendirikan suatu negara. Rakyat, sekelompok orang yang menjadi warga negara, wilayah daratan, lautan, dan udara yang menjadi kekuasaan negara. Pemerintahan yang berdaulat, pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara. Pengakuan dari negara lain, pengakuan de facto maupun de jure. Tujuan negara itu mewujudkan kesejahteraan, keamanan, dan ketertiban masyarakatnya. Yang kedua, itu identitas bangsa Indonesia dapat dilihat dari berbagai hal, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan, juga bendera merah putih itu sebagai lambang negara, dan juga lagu Indonesia Raya itu sebagai lagu kebangsaan. Bhinneka Tunggal Ika itu juga sebagai semboyan negara. Yang selanjutnya ada D, keberagaman agama di Indonesia. Indonesia itu mengakui 6 agama, yaitu yang pertama adalah Islam, Kristen, Protestan, Katolik, ada Hindu, juga Buddha, dan Konghucu. 1. Pengaruh keberagaman agama di Indonesia. Manfaat keberagaman agama itu menurut Asep Sutisna dan juga Asep Sutisna Putra dan Sumartini, manfaat keberagaman agama itu meliputi memperkuat persatuan melalui sikap toleransi, menumbuhkan sikap saling menghargai dan juga menghormati, memperkaya kehidupan sosial dan budaya di dalam masyarakat. Dampak negatif yang ada pada keberagaman agama itu munculnya konflik antar umat beragama apabila tidak saling menghormati, timbulnya sikap intoleransi dan diskriminasi, potensi munculnya paham radikalisme dan perpecahan. 2. Itu cara menjaga keberagaman agama di Indonesia, menghormati kebebasan beragama, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, menjalin kerjasama antar umat beragama, menjaga kerukunan dan toleransi, menyelesaikan konflik melalui musyawarah. Faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional persamaan nasib akibat penjajahan. Keinginan bersama untuk merdeka, kesatuan wilayah Nusantara, berkembangnya rasa nasionalisme, adanya bahasa Indonesia ini sebagai bahasa persatuan, kesepakatan menjadi Pancasila sebagai dasar negara, Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Selanjutnya ada F, pemberdayaan identitas nasional menuju multikulturalisme.
yaitu upaya pemberdayaan identitas nasional antara lain yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, melestarikan budaya daerah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selanjutnya, menumbuhkan rasa cinta tanah air, menghargai keberagaman budaya, agama, suku, dan ras, juga memperkuat persatuan bangsa. Yang selanjutnya juga ada G, definisi dan hakikat multikulturalisme. Definisi multikulturalisme adalah paham yang mengakui, menghargai, dan menerima keberagaman budaya, agama, suku, ras, serta perbedaan dalam masyarakat secara setara. Jadi, hakikat multikulturalisme ini menghargai perbedaan, menjunjung kesetaraan, juga menghindari diskriminasi, menumbuhkan toleransi, mewujudkan kehidupan yang damai, memperkuat juga persatuan dalam keberagaman. Yang selanjutnya ada H, itu teori multikulturalisme dan implementasinya di Indonesia. Jadi teori multikulturalisme itu beberapa teori multikulturalisme yang sering dijelaskan dalam kajian kewarganegaraan. Yang pertama ada teori asimilasi, yaitu kelompok minoritas menyesuaikan diri dengan budaya mayoritas hingga perbedaan semakin berkurang. Yang kedua ada teori integrasi, yaitu setiap kelompok tetap mempertahankan budayanya tetapi hidup berdampingan secara harmonis dalam satu negara. Yang ketiga ada teori pluralisme, yaitu setiap kelompok budaya itu memiliki kedudukan yang sama dan saling menghormati tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Implementasi multikulturalisme di Indonesia itu juga menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan juga budaya. Menjalankan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Juga tidak melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, menyelesaikan konflik melalui musyawarah, melestarikan budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional, juga mengembangkan sikap toleransi, gotong royong, juga kerjasama antar masyarakat. Saya ucapkan terima kasih. Pemaparan materi juga setelah selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.